Bapak Surgawi, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih di dalam anugerah-Mu kami boleh bertemu di tempat ini beribadah di hadapan-Mu Allah kami yang kudus. Karena itu biarlah dengan segala kegentaran kami yang diperlayakan memuji-Mu, kami yang diperlayakan bersyafaat di hadapan-Mu. Demikian juga kami kiranya mendapatkan perlayakan perkenanan dari Allah untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pakai hamba-Mu dan berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Tanpa terkecuali, bukalah hati dan pikiran kami untuk boleh sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, khususnya sekali lagi kami di dalam momen ini, mengingat sekali lagi arti Paskah Kristus yang bangkit, menjadi kesadaran kami, menjadi kehidupan kami yang telah diubahkan dari kebangkitan Kristus. Berkatilah kami, berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari kitab Lukas. Kita berbicara dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kita baca bergantian ayat ini Bapak Ibu sekalian. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12 dari Lukas pasal 24. Dapat ya? Kita baca bergantian Lukas 24, demikian firman Tuhan dari 1 hingga yang ke-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu perempuan-perempuan, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada saudara-saudara yang lain. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sekali lagi kita sama-sama membaca ayat yang ke-7, 3 ya. Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat 4 kitab Injil sama-sama menceritakan tentang peristiwa ini, bahwa para perempuan-perempuan datang pada hari pertama minggu itu untuk ke kuburannya Yesus. Tapi menarik di dalam kitab Lukas satu-satunya yang mencatat bahwa para perempuan-perempuan itu bertemu dengan 2 malaikat dan bajunya berkilau-kilauan. Dan di dalam hal ini kita melihat di dalam Lukas pasal 24 bahwa kedua malaikat itu bertanya kepada mereka. Apa menjadi pertanyaan yang ditanyakan para malaikat kepada mereka di dalam ayat yang ke-5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa malaikat harus bertanya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sedang mencari informasi atau sedang menginterogasi mereka. Bukan, ini lebih kepada pertanyaan retorik yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban daripada perempuan-perempuan ini. Dan sekaligus juga bukan hanya sekedar pertanyaan retorik, tapi juga menjadi sebuah pertanyaan counseling. Bahwa mereka yang di dalam kebutaan mereka datang, maka malaikat ingin mereka membuka mata mereka untuk mengerti. Untuk membongkar kesalahan mereka di dalam mengerti tentang siapa Yesus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga menyadarkan mereka untuk benar-benar sadar siapa guru yang mereka ikuti selama ini. Siapa Yesus orang Nazaret itu sebenarnya. Dan yang ketiga, pertanyaan ini sebenarnya menjadi suatu hal yang begitu indah. Ini adalah sebuah pertanyaan teguran oleh para malaikat di dalam kebodohan mereka yang sampai hari itu tetap tidak ngerti. Tapi sekaligus di dalam teguran yang penuh kasih, karena ini menjadi sebuah penggembalaan dari para malaikat itu untuk perempuan-perempuan ini boleh sadar. Maka dalam hal ini, apa yang menjadi teguran dari para malaikat kepada
perempuan-perempuan itu yang kita boleh lihat setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perenungan kita di dalam momen Paskah tentang kebangkitan Kristus. Apa yang kita boleh pelajari dari teguran malaikat di sini bahwa kita melihat ada 3 hal yang menjadi kesalahan dari mereka yang datang. Dan mereka yang datang mencari dia yang hidup di antara orang mati. Apa yang menjadi kesalahannya, apa yang 3 hal yang menjadi kesalahan itu, kiranya nanti kita akan lihat ini menjadi cerminan bagi kita pada sore hari ini, bagaimana sebenarnya kita menyikapi kebangkitan Kristus. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi tentang siapa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesalahan apa yang mereka pahami? 3 hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Pertama, bahwa mereka menyangkal atau tidak percaya kepada mukjizat kebangkitan. Kenapa bisa begitu nanti kita akan bahas. Ini yang pertama, bahwa mereka menyangkal atau tidak percaya kepada mukjizat kebangkitan. Dan tidak hanya itu, yang kedua ternyata mereka adalah orang-orang yang menyangkal makna kebangkitan. Sudah tidak percaya kebangkitan maka menyangkal makna dari kebangkitan. Dan yang ketiga, mereka menyangkal realitas atau esensi spiritual dari kebangkitan. Apa maksud kalimat ini? Jangan bingung terlebih dahulu, kita pelan-pelan pelajari begitu ya. Maka yang pertama di dalam hal ini teguran dari malaikat yang mengatakan mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati, mau berbicara tentang kesalahan mereka, mau membongkar kesalahan mereka tentang mengapa engkau menyangkal mukjizat kebangkitan. Apa yang mereka lakukan? Kenapa malaikat mengatakan mereka, kenapa di dalam hal ini nuansanya mereka adalah orang yang menyangkal mukjizat kebangkitan? Karena faktanya mereka datang untuk apa? Mereka bukan datang untuk menyambut kebangkitan Yesus. Mereka datang membawa apa? Tadi dikatakan di situ? Rempah-rempah. Di dalam tradisinya kalau orang sudah mati maka mereka akan merempah-rempahi mayat itu untuk seperti kayak balsem di dalam tradisinya atau meminyakinya supaya tidak bau bangkainya, begitu ya. Maka di dalam hal ini mereka hanya datang untuk melihat mayat Yesus. Dan di dalam kitab lain, di dalam kitab Matius misalnya, mereka waktu pergi mereka juga di dalam perjalanan mereka bingung. Nanti kalau kita sampai di sana yang bukain pintunya, yang gulingkan batunya siapa ya? Bagaimana kita merempah-rempah? Nantilah masa bodoh, pokoknya jalan dulu. Begitu ya. Tapi dalam hal ini berarti agenda mereka datang membawa rempah-rempah untuk mayat, mereka sama sekali tidak mengharapkan mukjizat kebangkitan. Gak ada terlintas sedikit pun di dalam kepala mereka. Apa yang menjadi problem di balik tindakan ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa mereka tidak mengalami atau mengharapkan mukjizat dalam kebangkitan? Apa yang menjadi problem di dalamnya? Bukankah mereka selama ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus? Bukankah mereka menjadi orang yang menjadikan Yesus pemimpin mereka, mengikuti seluruh pengajaran Yesus dengan seksama di dalam 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus? Mereka detail dan berkali-kali di dalam seluruh pelayanan Yesus itu Yesus berkata bahwa dia akan bangkit. Dalam 3 hari dia akan disalibkan dan kemudian dia akan bangkit. Tapi mereka tetap tidak pernah mengerti kalimat ini, apalagi percaya. Jadi apa yang mereka percaya sebenarnya selama 3,5 tahun mendengarkan apa pengajaran Yesus? Apa yang mereka mengerti dari apa yang mereka pelajari dari pengajarannya Yesus sebagai guru mereka? Jadi yang mereka percaya bahwa Yesus adalah pemimpin mereka, iya, dan tidak hanya berhenti di situ. Mereka percaya bahwa Yesus sang pemimpin mereka, Yesus orang Nazaret itu adalah pemimpin yang mati. Inilah kepercayaan mereka. Berhenti sampai di sini. Satu hal yang begitu ironis bahwa pemahaman mereka sama, apa yang menjadi masalah di sini bahwa pemahaman mereka sebenarnya sama dengan konsep agama. Bapak Ibu sekalian, di dalam tradisi agama-agama di dalam seluruh kehidupan manusia bahwa seluruh pendiri agama itu pasti mati. Tidak ada satu pendiri agama pun di dunia ini yang tidak mati. Maka semua pemimpin agama pasti mati, maka asumsinya bagi mereka demikian juga pemimpin mereka pasti mati. Persoalannya memang pemimpin mereka ini adalah pemimpin yang mati disalib. Tapi bagi mereka itu common, karena sebelumnya ada begitu banyak orang yang mengaku menjadi Mesias untuk menyelamatkan orang Israel, akhirnya kalah oleh Romawi, lalu disalib, lalu disalib, lalu disalib, dan berkali-kali melakukan pengalaman yang seperti itu. Jadi sekarang ada guru mereka, walaupun dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara militer, tapi tetap sama-sama prinsipnya adalah pemimpin yang juga harus mati dan mati. Jadi apa yang mau dinyatakan malaikat kepada mereka? Menjadi satu hal teguran dari malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Bahwa jika kamu hanya menjadikan Yesus seperti para pendiri agama yang hanya mati, yang hanya sebagai guru yang agung saja, maka engkau tidak akan pernah menemukan dia di sini. Itu sebab malaikat itu mengatakan, karena Yesus tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ini yang dikatakan oleh para malaikat.
Maka tidakkah kita sadar bahwa inilah yang ditolak oleh orang-orang banyak, bahwa konsep pemikiran orang Kristen yang menyatakan ada Tuhan yang bangkit menjadi satu hal yang begitu berat untuk diterima oleh manusia di dalam sepanjang sejarah. Paling tidak mari kita lihat mulai dari awal kebangkitannya Kristus. Dicatat di dalam kitab Matius pasal 28, ketika para prajurit itu melihat para malaikat itu mereka ketakutan, lalu dinyatakan pengumuman tentang kebangkitan Kristus, para prajurit itu buru-buru pergi kepada para imam kepala. Maka ketika para imam kepala mendengarkan tentang hal ini, mereka memanggil para tua-tua, bukannya jadi sadar, bukannya mengingat apa yang dikatakan Yesus bahwa Yesus akan bangkit, malah mereka sekongkol untuk putuskan bayar para prajurit ini untuk menyatakan kesaksian palsu. Nanti kamu prajurit kalau ditanya semua orang bilang bahwa Yesus malam-malam hari dicuri oleh murid-muridnya. Maka para imam dari awal kebangkitan Yesus tidak percaya Yesus bangkit. Ini problem. Tapi ternyata di dalam sejarah tidak hanya para imam yang tidak menerima kebangkitan Kristus. Di dalam seluruh perjalanan kita melihat agama-agama pun dilema dan sulit untuk menerima kekristenan tentang kebangkitan Kristus. Ada agama yang menyatakan bahkan sampai kepada Yesus itu tidak pernah disalibkan. Pada saat mau disalibkan dia digantikan oleh orang lain. Kita tahu ya ada berita yang mengatakan seperti itu. Saking mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus itu dibangkitkan, maka putar berita lagi untuk mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam perjalanan perkembangan peradaban sampai kepada zaman modern sekarang, orang-orang saintis, orang-orang empirik mengatakan apa? Terlalu sulit untuk menerima yang namanya mukjizat orang mati itu bangkit. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Jadi lihat ya, di dalam sejarah walaupun berbagai macam alasannya tapi prinsipnya sama. Semua orang, baik orang-orang modern yang merasa intelek tidak percaya karena itu mukjizat tidak masuk akal. Para imam tidak percaya karena agenda pribadi. Agama tidak percaya karena merasa itu jalan yang omong kosong. Maka berbagai macam cara manusia untuk menolak kebangkitan Kristus. Tapi dalam konteks pada zaman itu, apa yang terjadi sebenarnya? Bukan hanya sekedar tidak percaya Bapak Ibu sekalian, ternyata ada culture di dalam konteks pada zaman itu. Yaitu pada zaman itu ada Greco-Roman culture di mana mereka adalah orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh filsafat berpikir di belakangnya. Maka Greco-Roman culture dipengaruhi oleh konsep Platonis yang mengatakan bahwa tubuh itu adalah satu hal yang buruk. Plato mengatakan tubuh adalah penjara jiwa, tapi dalam perkembangannya orang-orang yang mengembangkan pemikiran ini mengatakan bahwa tubuh ini buruk, tubuh ini jahat, satu hal yang najis. Maka bagi mereka jika ada satu pemberitaan yang menyatakan bahwa kebangkitan tubuh itu terjadi, maka bagi mereka itu adalah sebuah kebodohan yang paling bodoh. Ngapain yang sudah tahu ini buruk, sudah tahu ini jahat, sudah tahu ini najis, mau dibangkitkan? Konyol, tidak masuk akal. Jadi tidak hanya sekedar ketidakpercayaan, tapi secara culture ini pun satu hal kebodohan. Itu sebab di dalam surat Paulus dikatakan tentang kebangkitan Kristus bagi orang Romawi adalah berita bodoh, berita yang memalukan, bagi orang Yunani ini adalah berita bodoh. Kenapa dikatakan orang Yunani ini berita bodoh? Ya ini konsep di dalam culture-nya mereka. Tubuh itu jahat, jadi kalau dibangkitkan bodoh, sia-sia, sudah tahu sia-sia, sudah mati bagus malah dibangkitkan lagi. Ini yang menjadi konteksnya mereka. Nah paling tidak, di dalam pelayanannya Paulus, ketika Paulus berhadap-hadapan di dalam penginjilan, Paulus pun mengalami hal ini, bahwa orang menganggap berita ini bodoh. Di dalam Kisah Para Rasul 17 misalnya, ketika dia pergi ke daerah orang-orang pemikir itu, para filsuf itu, sampai akhirnya dia dipanggil ke daerah Areopagus, mereka mendengarkan Paulus, lalu mereka panggil, oh coba kami ingin mendengar apa yang menjadi beritamu, satu hal yang asing, yang baru, mungkin kami bisa mendapatkan sesuatu. Dan menarik, Paulus memulai pemberitaannya tentang Kristus di dalam konsep teologi yang begitu kental, untuk berhadap-hadapan dengan pemikiran para filsuf saat itu. Mereka begitu senang untuk mendengar, karena memang mereka suka belajar. Tapi suddenly, di dalam keseriusan mereka mendengar, sampai kepada satu titik pembicaraan Paulus berbicara tentang kebangkitan. Mereka langsung mengolok-olok Paulus. Aduh, sudah omong kosong. Maka khotbah Paulus atau pengajaran Paulus harus berakhir, padahal khotbah itu sebenarnya belum selesai. Karena bagi mereka kebangkitan tubuh adalah kebodohan yang paling bodoh. Ini problem di dalam konteks pada zaman itu. Makanya terlalu sulit untuk mereka menerima, untuk mengerti bahwa Kristus harus bangkit. Tapi menarik, di dalam keberadaan orang tidak percaya tentang kebangkitan, orang meragukan tentang kebangkitan, apa yang dilakukan oleh Lukas di dalam menulis surat ini?
Bapak Ibu sekalian, Lukas pasti tahu konteks di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kita tahu di dalam penulisan kitab Lukas, ini Lukas ditulis untuk orang-orang marginal, orang-orang yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi. Baik orang-orang miskin, baik orang-orang non-Yahudi, dituliskanlah surat ini. Maka dia tahu pendengarnya pasti dipengaruhi juga oleh filsafat yang demikian. Maka mereka akan sangat sulit untuk menerima yang namanya kebangkitan. Maka di sini kita boleh melihat ternyata Lukas sudah mengantisipasi akan hal ini. Sehingga dia tidak sembarangan menuliskan surat ini. Bahwa bukan hanya untuk mengcounter pemikiran Greko-Roman pada saat itu. Tapi kita melihat bahwa Lukas melampaui zamannya. Lukas menuliskan satu konsep berpikir sehingga pada zaman ini orang mau counter pun, orang tidak percaya kebangkitan pun tidak bisa jawab. Karena Lukas telah menuliskannya dengan begitu indah. Apa yang dituliskan oleh Lukas di sini? Mari kita perhatikan. Menarik Bapak Ibu sekalian bahwa Lukas seorang penulis yang tidak sembarangan. Dia tidak memaksakan pendengarnya untuk percaya mukjizat. Dia tidak tulis pokoknya percaya saja bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak maksa pendengarnya untuk percaya. Karena dia tahu problem di dalam pemikiran pendengar. Maka bagaimana caranya? Kalau kita melihat ternyata pola penulisan Lukas dari awal ketika dia mengatakan kepada Theophilus, aku menuliskan suratku ini tidak sembarangan. Karena waktu aku menuliskan suratku sudah dengan penyelidikan yang seksama dan dengan menghadirkan para saksi-saksi. Dia menguji dari saksi-saksi pendengar. Nah ini yang dilakukan oleh Lukas di dalam metode penulisannya. Itu sebab ketika dia menuliskan tentang kebangkitan Yesus, dia menuliskan para saksi. Sehingga kebangkitan ini bukan hanya sekedar mukjizat omong kosong, tapi kebangkitan ini dihadiri oleh para saksi. Dari mana kita bisa melihat itu? Mari kita perhatikan. Di dalam penulisannya ayat 1 di dalam pasal 24 itu dan di dalam ayat-ayat sebelumnya dicatat tentang perempuan-perempuan. Nggak dikasih tahu siapa perempuan-perempuan ini. Begitu ya, hanya dikasih tahu bahwa perempuan-perempuan itu pergi untuk meminyaki atau merempah-rempahi mayatnya Yesus. Tapi di dalam ayat 10 ketika mereka telah bertemu dengan malaikat itu, Lukas sengaja mencatat nama-namanya dengan detail bahwa memang fakta kebangkitan itu ada saksinya. Siapa nama-nama itu? Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ada Maria Magdalena. Lalu ada siapa lagi di situ? Yohana. Siapa ini Yohana? Kalau kita trace ayat sebelumnya di dalam pasal 8 ayat 3, menarik ini kesaksian justru menjadi makin sah. Yohana ini adalah istri Kuza. Dia adalah bendahara dari Herodes. Jadi bukan dari golongan murid inti, ikut bersama-sama. Lukas sengaja mencatatkan itu sehingga ini menjadi kesaksian yang sah. Tidak hanya Yohana, tapi juga ada Maria ibunya Yesus. Maka dengan demikian kesaksian ini menjadi kesaksian sah, bukan sebuah kesaksian tunggal, bukan sebuah pemaksaan untuk percaya mukjizat, tapi nyata ada saksinya. Dan tidak hanya Lukas yang mencatat dengan demikian, tapi juga Paulus di dalam 1 Korintus 15. Ketika Paulus menceritakan tentang kebangkitan Kristus, apa yang dikatakannya, 1 Korintus 15, tepatnya ayat yang ke-6. Paulus menyatakan bahwa Yesus selama 40 hari itu sebelum dia naik ke sorga, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saksi mata. Jadi tidak ada alasan untuk berargumentasi bahwa ini sebuah mukjizat omong kosong, karena memang nyata para saksi, mulai dari para murid-murid, mulai daripada perempuan, lalu menuju kepada murid-murid, sampai kepada 500 saksi. Mereka adalah orang-orang yang melihat Kristus yang bangkit. Dan tidak hanya melihat, mereka orang-orang yang percaya, bahkan mereka rela demi kepercayaan ini mereka menderita, dianiaya, bahkan sampai mati demi berita ini. Maka bagaimana mungkin ini sebuah berita omong kosong? Jika 500 orang dianiaya hanya untuk menyangkali, ya omong kosong ya, berita palsu ya. Pasti dari 500 orang ini ketakutan lalu mengatakan, iya itu berita bohong. Tapi karena ini berita benar, maka 500 orang saksi itu, yang kata Paulus, sebagian sudah mati, tapi sebagian masih hidup sampai sekarang. Mereka menjadi orang-orang yang berani bersaksi, karena mereka tahu ini bukan berita omong kosong. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, demikian detailnya catatan tentang kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi?
tetap saja menjadi sebuah ironi pada konteks zaman itu, menjadi ironi sampai pada saat ini. Apa yang menjadi ironisnya? Bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia, sebagaimana bermacam-macam alasannya, tapi tetap di dalam satu prinsip yang sama. Manusia tetap berusaha menyangkali mukjizat kebangkitan Yesus. Inilah problem. Para perempuan datang, mereka tidak percaya Yesus bangkit. Sampai pada zaman ini ada begitu banyak orang tetap tidak mau percaya Yesus bangkit. Tipikal jenis orang di tengah-tengah dunia sampai saat ini mendengar berita Paskah Yesus yang bangkit, orang menolak karena mereka menyangkal mukjizat kebangkitan Yesus. Ini jenis pertama. Tapi tidak berhenti di situ. Kita lihat lagi ada jenis yang kedua dari 3 jenis. Jenis yang kedua adalah orang yang bagaimana? Orang yang jenis kedua adalah orang yang menyangkal makna kebangkitan. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, saya baca sekali lagi. Apa yang dikatakan malaikat di situ kepada mereka? Dari ayat yang ke-6, pusatnya pada ayat yang ke-7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Apa yang dikatakan di situ menarik di ayat ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus. Apa yang mau dikatakan malaikat di sini Bapak Ibu sekalian? Kenapa menggunakan kata harus? Bahwasanya ternyata bahwa satu-satunya alasan, ini yang mau dikatakan malaikat kepada mereka untuk memberikan pengertian atau membuka cara pandang mereka. Satu-satunya alasan yang membuat mereka, para perempuan itu tidak mengerti dan tidak mengharapkan yang namanya mukjizat kebangkitan itu kenapa? Satu problem sebenarnya. Karena mereka tidak mengerti arti dan tidak mengerti tujuan dari kematian Kristus. Jika mereka mengerti arti kematian Kristus, jika mereka mengerti tujuan kematian Kristus, maka mereka akan mengerti arti kebangkitan Kristus. Tapi karena mereka tidak pernah mengerti arti kematian Kristus, karena mereka berpikir bahwa kematian Kristus sama seperti kematian para pendiri-pendiri agama, ya mati, maka mereka tidak pernah memaknai kematian itu dengan benar, maka mereka tidak akan pernah mengerti atau tidak pernah menyadari arti kebangkitan. Maka mereka tahu Yesus mati, tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa Yesus harus mati. Perhatikan sekali lagi kalimat ini Bapak Ibu sekalian, seperti kalimat permainan kata-kata, tapi tidak. Memang jelas malaikat harus mengeluarkan kalimat ini. Seluruh murid-murid tahu Yesus mati, iya. Tapi tidak ada satupun dari murid yang tahu bahwa Yesus harus mati. Itu sebab di dalam ayat 7, tidak tahukah kamu seperti yang dikatakannya dahulu bahwa anak manusia harus. Kata ini menjadi satu sentral di sini. Mereka tahu Yesus mati, bahkan mereka tahu Yesus mati untuk mereka. Mereka tahu loh, mereka bukan orang yang tidak tahu. Karena apa? Yesus mengajarkan, memberikan kebenaran dan Yesus rela berkorban untuk mereka. Mereka tahu akan hal ini. Di dalam pengertian apa? Bukan mengerti Yesus mati untuk mereka untuk keselamatan. Tidak. Ya, mereka tahu Yesus mati untuk mereka di dalam pengertian yang lain. Ini yang menjadi masalahnya. Apa yang menjadi pengertian mereka? Bahwa mereka tahu Yesus mati untuk mereka dalam pengertian Yesus menjadi guru, Yesus menjadi pemimpin, Yesus pemimpin yang agung dan penuh hormat dan penuh integritas yang mengasihi mereka, yang telah menjadi teladan untuk mereka. Sehingga Yesus mati. Inilah yang menjadi pedoman kita, inilah yang menjadi teladan kita, inilah yang menjadi pola yang harus kita ikuti. Kematian Yesus. Mereka berhenti pengertiannya sampai kepada pengertian itu. Maka itu sebab karena mereka melihat kematian Kristus menjadi kematian yang sangat terhormat, maka mereka datang untuk menghormati Yesus, untuk mengenang Yesus. Itu sebab mereka datang membawa rempah-rempah. Itu bukan suatu hal yang murah, itu butuh pengorbanan. Tidak semua orang mampu melakukan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang memang untuk menghormati Yesus, tapi untuk menghormati Yesus yang mati. Karena mereka tidak pernah mengerti bahwa Yesus harus mati.
Kita lihat lebih dalam lagi ya untuk mengerti akan hal ini. Bahwa kematian Yesus telah menjadi teladan bagi mereka, iya. Karena mereka tetap mau melayani dan menghormati Yesus. Mereka mau meneladani Yesus. Jadi melihat kematian Yesus sebagai satu teladan, melihat kematian Yesus sebagai sebuah penghormatan karena dia mau membela kita, orang-orang marginal. Karena dia mengatakan dia mau menjadi raja atas kita, jadi dia rela mati untuk kita. Maka mari kita ikuti teladannya. Dia berintegritas, dia berjalan dalam kesucian, dia berjalan dalam kesalehan, kebaikan dan segala macam. Maka kematiannya walaupun dia mati, kematian itu bukan tanpa arti. Mari kita ikuti teladan dari kematian Yesus. Ini yang menjadi pola pemikiran mereka. Maka refleksi ke dalam diri kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang Kristen yang percaya Yesus mati? Banyak. Berapa banyak orang yang percaya Yesus bangkit? Tapi dalam pengertian kebangkitan yang seperti apa? Bukan kebangkitan secara fisik, tapi kebangkitan secara value, nilai. Iya, dia telah mati, tapi nilai-nilainya tidak pernah mati. Seperti lagu pahlawan ya, walaupun mereka telah gugur, tapi mereka tetap ada di dalam hati sanubari kita. Begitu kan yang kata orang kalau dalam pahlawan. Mereka tetap terkenang di dalam hati kita. Maka ini yang menjadi konsep mereka. Walaupun Yesus mati, tapi dia tidak pernah mati karena dia hidup di dalam hati kita. Mereka percaya kepada kebangkitan spiritualitas, tapi mereka tidak menerima yang namanya kebangkitan tubuh. Ini problemnya. Maka kita merefleksikan ke dalam diri kita pada saat ini. Berapa banyak dari antara kita yang beriman demikian? Sekali lagi mari kita pelan-pelan untuk melihat ini. Mari kita uji keimanan kita. Bagaimana kita melihat kepada Kristus. Berapa banyak orang Kristen yang beriman dengan cara yang seperti ini. Kita tahu Yesus mati bagi kita? Iya. Yesus menjadi teladan bagi kita? Iya. Maka menjadi Kristen karena kita tahu Yesus sudah mati bagi kita. Dia telah menjadi teladan bagi kita. Maka sekarang mari kita saatnya menjadi orang Kristen yang baik. Kita harus hidup seperti Yesus, meneladani Yesus dan hidup untuk Yesus. Bagus kan ya? Tapi kita tidak pernah benar-benar memahami bahwa Yesus tidak hanya mati untuk kita. Tapi sekali lagi hal yang tadi berulang-ulang saya katakan untuk kita mengerti pada hari ini. Dia harus mati untuk kita. Ini yang tidak dimengerti oleh para perempuan itu dan ini yang seringkali kita bias dan samar-samar atau bahkan kita tidak mengerti. Apa bedanya? Saya tahu Yesus mati, oke. Tapi kenapa berulang-ulang bilang Yesus harus mati untuk kita? Emang bedanya apa ya? Saya tahu Yesus mati ya sudah. Saya tahu Yesus harus mati untuk saya. Beda, Bapak Ibu sekalian, beda. Kenapa beda? Bahwasanya dia mati bukan hanya sebagai teladan untuk kita. Kalau dia hanya mati untuk kita, maka refleksi terhadap hal itu, maka dia mati untuk kita, maka kita sekarang harus meneladani dia yang sudah mati untuk kita. Hanya berhenti di situ. Tapi ternyata Yesus tidak hanya mati untuk kita, melainkan dia harus mati untuk kita sebagai korban pengganti. Maka apa yang menjadi rumusan yang berbeda? Jika Yesus harus mati sebagai korban pengganti, apa yang mau dikatakan? Berarti seluruh usahamu, seluruh perbuatan baikmu, seluruh pelayananmu, seluruh kesalehanmu, perbuatan itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Ini perbedaan kualitatifnya. Makanya karena tidak cukup dengan segala usahamu, caramu untuk meneladani Yesus, caramu untuk tetap berbuat baik di dalam kesalehan, pahala dan segala macamnya, tetap tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Itu sebab Yesus tidak hanya mati bagimu, tapi dia harus mati bagimu sebagai korban pengganti. Karena usaha apapun yang kau lakukan tetap tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita boleh melihat bahwa karena untuk menyelesaikan semua hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan, maka Yesus tidak hanya mati, tapi Yesus harus mati. Ini yang disebut malaikat. Dan berkali-kali di dalam kitab Injil dikatakan, aku harus. Jadi bukan hanya aku akan mati, tapi aku harus mati untuk menggenapi rencana kekal Allah, untuk menjadi korban pengganti. Karena kita tidak akan sanggup dan kita tidak mampu dengan segala usaha kita untuk menyelamatkan kita. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28, Yesus berkata di atas kayu salib, aku haus. Apa arti kalimat ini? Dia harus menerima seluruh tuntutan hukuman dosa.
Bahwa ketika Yesus mengalami penderitaan untuk menghapuskan dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita, dia tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, dia tidak hanya mengalami penderitaan secara mental. Lebih daripada hal itu, Yesus harus mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Di luar penderitaan fisik, di luar penderitaan mental, penderitaan apa lagi yang harus ditanggung Yesus? Bahwa penderitaan puncak dari karya penebusan, penderitaan yang paling mengerikan yang harus dituntaskan oleh Yesus untuk menyelamatkan kita, yaitu penderitaan keterpisahan dari Bapa. Itu sebab Yesus berkata, aku haus. Bukan karena kehausan secara fisik atau dahaga, tapi karena kesadaran mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, sudah terpisah dari Bapa. Maka dia menjadi haus. Kehausan terbesar dalam kehidupan kita. Kita terputus dari Allah. Inilah yang harus dialami Yesus sebagai pengalaman untuk menggantikan hukuman dosa kita. Keterpisahan dari Bapa. Inilah prinsip korban pengganti. Bukan hanya sekedar dia harus menanggung mahkota duri, wajah yang hancur dipukuli, tubuh yang tercabik-cabik dengan 39 cambukan duri besi dari kulit sampai ke tulang, tangan dan kaki yang terpaku digantung selama 6 jam di atas kayu salib. Tidak hanya itu, tapi jauh lebih mengerikan daripada hal itu, Yesus harus mengalami ketertolakan dan keterpisahan dari Bapa karena kita dan demi kita. Maka setelah menyelesaikan semua tuntutan penghakiman itu, setelah menyelesaikan semua hukuman dosa itu bagi kita, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya sebagai puncak dari karya keselamatan di atas kayu salib, Yesus menutup dengan kalimat tetelestai. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu sekalian, kata ini? Ini bukan kalimat biasa. Ini bukan kalimat tentang seorang, misalnya seperti seorang anak yang disuruh orang tuanya, oke, yuk kerja cuci piring di rumah ya. Nanti setelah cuci piring lapor sama mama. Lalu anaknya datang, mama tetelestai. Nggak ada itu. Ini bukan kalimat ringan yang biasa dipakai di dalam bahasa sehari-hari. Tapi kalimat ini, seru-seru sekalian, digunakan di dalam konteks bisnis. Kata sudah selesai dari bahasa Yunani tetelestai dipakai dalam urusan kontrak bisnis. Di mana ketika ada satu kontrak, ketika pekerjaan itu diberikan kepada seorang untuk ditanggungjawabin, maka ketika dia mengerjakan semuanya, lalu dia harus memperhatikan seluruhnya secara detail bahwa pekerjaan itu telah dituntaskannya. Bila perlu panggil orang auditor untuk memastikan bahwa pekerjaan ini sudah selesai, baru dia menghadap kepada yang satunya lagi untuk mengatakan tetelestai, maka dia mendapatkan haknya. Maka suatu pertanggungjawaban yang sangat serius, satu hal yang harus dikerjakan secara sah. Maka ketika seseorang mengatakan tetelestai, tapi dia tidak menyelesaikannya, kontrak batal. Semua pekerjaan itu sudah dikerjakannya, dia tidak harus dibayar. Maka waktu orang mau mengatakan tetelestai, itu sebuah tanggung jawab yang begitu mengerikan. Dia harus benar-benar memastikan semuanya sudah terjadi, baru dia mendapatkan keuntungan dari kontrak bisnis itu. Maka ketika seseorang mengatakan tetelestai, berarti dia sedang mengatakan I have done, sudah komplit. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yesus. Di dalam seperti tanda petik kontrak bisnis, di mana dia harus mewakili seluruh keberadaan kita yang terlalu berdosa untuk menerima murka Allah. Tapi sekarang dikerjakannya. Maka di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, indah sekali Yohanes mengatakan setelah Yesus melihat semuanya selesai, baru dia mengatakan tetelestai. Dia memastikan seluruh pekerjaan jalan salib itu dijalankannya. Sampai tidak ada satu yang terlewati. Maka baru dia mengatakan tetelestai. Seolah Yesus mau mengatakan apa? Bahwa Yesus mengatakan had been paid in full. It is complete, sudah lengkap. Bahwa Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Yesus menyatakan bahwa dia telah menuntaskan seluruh tuntutan hukum itu bagi kita. Maka apa yang dikatakan di dalam bagian kitab yang lain, di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa ketika kita di dalam dosa, ada jarak yang terlalu besar antara kita dengan Allah. Ada jurang pemisah yang terlalu besar yang tidak bisa diselami oleh manusia. Karena jurang itu terlalu luas dan jurang itu terlalu dalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus melewati setiap partikular itu untuk memberikan jalan satu-satunya sehingga kita kembali kepada Bapa. Inilah arti dari tetelestai. Maka Yesus telah melewatinya semua bagi kita. Yesus telah menyelesaikannya bagi kita. Yesus telah lunas membayar semuanya. Sehingga
Puji Tuhan, satu keindahan yang kita syukuri dalam kehidupan keimanan kita sebagai Kristen. Sehingga tidak ada satu iota apapun yang kita perlu tambahkan di dalam karya Injil untuk kita diselamatkan. Maka ketika Yesus mengatakan tetelestai sudah selesai, inilah makna yang paling sesungguhnya untuk kita memaknai sola gratia. Sepenuh-penuhnya anugerah Allah, sepenuh-penuhnya dikerjakan oleh Yesus. Tidak perlu kontribusi apapun dikerjakan oleh manusia untuk dia mendapatkan keselamatan. Tetelestai, sola gratia. Mari kita merenungkan Bapak Ibu sekalian, siapa yang pernah mengeluarkan kalimat seperti ini di dalam sejarah umat manusia? Tidak ada. Jika dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin agama di dalam sepanjang sejarah, apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama, para pendiri-pendiri agama, ketika mereka harus mengakhiri hidup mereka, ketika mereka masuk ke dalam kematian, pesan-pesan terakhir, semacam pemimpin agama mengatakan, teruslah berjuang sampai akhir, jangan kendor supaya engkau mendapatkan keselamatan itu, teruslah berjuang. Semacam pemimpin lagi mengatakan, sebelum dia mati, doakanlah aku supaya aku bisa diterima di sisi Tuhan. Para pemimpin agama tidak memberikan jaminan. Tapi apa yang ditawarkan oleh agama? Jalan kontribusi, jalan usaha manusia. Maka mari kita memperhatikan apa yang ditawarkan oleh agama, yaitu apa yang harus engkau berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidakkah ini justru menjadi satu jalan yang begitu konyol sebenarnya? Bukan untuk maksud menghina, tapi untuk membuka kesadaran bahwa usaha apa yang bisa dilakukan manusia untuk bisa datang kepada Tuhan. Jalan apa yang bisa dilakukan manusia sehingga dia bisa mampu mencapai Tuhan. Tidak mungkin. Maka ini suatu kekonyolan yang amat sangat konyol sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus yang satu-satunya? Berita Injil. Agama menawarkan jalan kontribusi. Tapi Injil menawarkan berita anugerah sola gratia, yaitu anugerah Allah di dalam Kristus yang telah menyelesaikan tetelestai seluruh tuntutan murka Allah bagi kita. Maka puji Tuhan menjadi satu tempat yang paling paradoks di dalam seluruh perjalanan sejarah umat manusia, yaitu salib. Karena di salib seluruh tuntutan murka Allah atas kita telah digenapi. Tapi sekaligus juga di atas salib seluruh kepenuhan pengampunan Allah diberikan. Di atas salib kasih dan keadilan Allah bertemu. Melalui ketertolakan Yesus kita menerima penerimaan Bapa. Dan dengan darahnya yang tercurah mulai dari pengadilan Gabata itu. Berjalan di dalam perjalanan Via Dolorosa itu sampai kepada perjalanan puncak di atas bukit Golgota itu, dia telah menyucikan kenajisan kita. Tetelestai, sudah selesai. Di mana engkau mendapatkan pengharapan seperti ini? Tidak ada. Maka kita dibawa kembali untuk mengerti, untuk memaknai. Telah sempurna bahwa tidak ada satupun yang perlu lagi kita tambahkan di dalam berita Injil. Karena semua telah diselesaikan oleh Yesus. Maka ketika gereja mengatakan percaya Yesus plus, berarti gereja sedang menambahkan sesuatu kepada Injil. Itu sama saja kita sedang merusak berita itu. Atau lebih parahnya, lebih tepatnya, ketika kita mengatakan, oh percaya Yesus plus, entah itu perbuatan baik, oh percaya Yesus, entah itu dengan segala usaha pelayanan, kontribusi kita dan segala macam. Kita tidak hanya sekedar merusak berita Injil, tapi kita adalah orang-orang yang menghina karya Kristus. Karena berarti tetelestainya Yesus belum tetelestai, masih butuh something dari kontribusi kita. Ini bukan iman Kristen. Itu sebab di dalam teologi reform kita menolak konsep Armenian yang mengatakan percaya Yesus plus sesuatu. Tidak Bapak Ibu sekalian, Yesus mengatakan tetelestai. Maka kemudian malaikat menutup dengan kalimat yang begitu indah di dalam hal ini. Pada hari yang ketiga, kita perhatikan sekali lagi ayat ke-7, maka anak manusia harus untuk menyatakan bahwa dia menjadi korban pengganti bagi kita. Tapi dia tidak hanya mati dan tidak hanya harus mati. Tapi menarik ditutup dengan kalimat, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetelestai kalimat Yesus memang menjadi puncak dari karya keselamatan. Bahwa salib, kematian Yesus, tetelestai, inilah puncak dari karya keselamatan. Tapi tidak berhenti di situ, meskipun memang tetelestai, salib menjadi puncak dari karya keselamatan, tapi kebangkitan adalah penggenapan dari seluruh karya keselamatan. Salib menjadi puncaknya, kebangkitan menjadi kegenapan dari seluruh karya keselamatan. Itu sebab dalam hal ini kita boleh memaknai kebangkitan dengan benar, yang hanya benar-benar mengerti dari kematian Kristus harus.
Jika kita tidak benar-benar mengerti bahwa Kristus harus mati, harus sebagai korban pengganti yang satu-satunya, maka kita tidak akan pernah benar-benar mengerti berapa dalam dan indahnya makna kebangkitan Kristus. Maka di sini para malaikat mengatakan, justru Yesus mengatakan dia harus mati supaya engkau sadar kebangkitannya itu benar-benar bernilai. Maka pada pasal 24 ayat 8, apa yang terjadi setelah para malaikat mengatakan ini kepada para perempuan itu? Menarik. Dikatakan teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Apa maksud dari kalimat ini? Terjadi perubahan. Hari di dalam ketertutupan mata mereka yang tidak pernah mengharapkan kebangkitan, mereka yang tidak pernah percaya tentang kuasa kebangkitan, tapi sekarang mereka terbuka matanya. Terjadi perubahan pada mereka ketika mereka mengerti makna kebangkitan dari kematian yang harus itu. Dari mana kita melihat keterbukaan mereka? Kalau kita melihat paralel di dalam kitab Injil baru kita bisa melihatnya. Di dalam pasal 24 ayat 1 dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Para perempuan itu pergi di dalam hal ini, ingat ini adalah acara perkabungan. Gak mungkin mereka pergi dengan tergesa-gesa di dalam kondisi berduka, maka mereka pasti berjalan. Mereka berjalan pergi untuk merempahi jenazah atau mayatnya Yesus. Tapi menarik, di dalam cerita yang sama dengan Lukas pasal 24, Matius pasal 28 mencatat ketika mereka mendengar malaikat itu dan mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Maka dikatakan di dalam pasal 28 ayat 8 dari Matius, setelah mereka mendengar dan mengerti Injil, maka berlarilah mereka. Nuansa apa yang terjadi dalam perubahan kehidupan para wanita itu? Yang tadinya di dalam kondisi duka, berjalan mungkin tertatih dalam air mata yang sudah begitu bengkak 3 hari 3 malam mungkin nangis. Tapi sekarang harus merempahi mayat Yesus. Tapi sekarang setelah mendengar berita, mereka tidak tunggu, mereka tidak pending, mereka tidak interogasi malaikat itu terlebih dahulu. Mereka lari. Lari untuk apa? Mereka tidak lagi bergumul, tapi berlari. Mereka tidak sedang mengusahakan lagi keselamatan mereka, tapi mereka pergi untuk memberitakan keselamatan mereka. Mereka tidak lagi menjadi orang yang bingung akan Injil, tapi sekarang sudah komplit mengerti berita Injil, yaitu Kristus yang datang, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit. Jadi mereka sadar, bukan hanya sekedar pemimpin yang mati untuk menjadi teladan, berbeda. Melainkan menjadi juru selamat yang harus mati, menjadi korban pengganti bagi kita. Tapi tidak berhenti di situ, yang harus mati dan bangkit. Sehingga hanya di dalam Dia, di dalam Kristus, dan hanya melalui Dia, melalui Kristus, kita beroleh keselamatan. Maka kita melihat 2 pola Bapak Ibu sekalian, dan kita masuk kepada pola yang ketiga yang terakhir. Menjadi kesalahan manusia di dalam memaknai berita kebangkitan. Yang pertama tadi kita melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada mukjizat kebangkitan, mereka mengabaikan berita ini. Yang kedua, orang-orang yang menyangkal makna kebangkitan. Mereka menerima Yesus mati sama dengan tapi hanya sama menjadikan Yesus sebagai seperti pemimpin agama lain yang mati, hanya menjadikan Yesus sebagai teladan untuk diikuti. Tapi sama saja, hanya menjadikan Yesus sama dengan sederet pendiri-pendiri agama di dalam sejarah yang mati. Tapi narasi selanjutnya, malaikat mau memberikan kepada kita teguran yang terakhir. Dan mungkin ini yang lebih menegur kita pada hari ini. Tidak berhenti di situ, ada kesalahan yang ketiga yang seringkali itu tertanam dalam diri kita. Dan kesalahan ini yang paling sepertinya halus, tapi inilah kesalahan yang paling mengerikan. Apa kesalahan yang ketiga di dalam orang memaknai berita kebangkitan? Mereka yang menyangkali realitas spiritual kebangkitan. Ini jauh lebih mengerikan daripada yang pertama dan yang kedua. Apa maksudnya? Orang-orang yang menyangkali realitas spiritual kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, inilah tipikal orang Kristen yang lebih tepatnya pada konteks zaman ini. Yaitu apa? Orang-orang yang tahu tentang Tuhan, tahu penderitaan Kristus, tahu Dia mati dan bangkit bagiku, bahkan mengerti makna kebangkitan itu apa, semua doktrin dibabat habis, tahu. Bukankah ini sudah benar? Bukankah ini yang namanya reform? Orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, arti kedatangan Kristus, inkarnasi Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, makna dari kebangkitan Kristus, saya tahu. Lalu apalagi masalahnya? Kenapa ini menjadi masuk bagian kategori yang ketiga di dalam masalah? Apa yang menjadi masalahnya? Problemnya.
orang-orang yang seperti ini dan yang lebih banyak orang-orang seperti itu di dalam gerakan kita ini yang untuk kita boleh evaluasi sekali lagi diri kita. Orang-orang yang tahu tapi dengan segala hormat engkau tidak mengalami dia. Engkau yang tahu tentang dia, engkau yang tahu dia mati dan bangkit bagimu, tapi engkau tidak merasakan dia. Engkau yang tahu dia tercabik-cabik dan berkorban bagimu, tapi engkau tidak pernah benar-benar mengenal dia. Engkau yang tahu dia yang mati dan bangkit bagimu, tapi engkau yang tidak pernah punya relasi dengan dia. Maka sama saja orang-orang seperti ini sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya tetap melihat Yesus menjadi Tuhan yang mati di dalam hatimu. Inilah dilema dan ironis dalam kehidupan kekristenan, di dalam memaknai berita kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pernah mengalami kedukaan, begitu ya, ada orang yang begitu kita cintai, yang begitu dekat dengan kita, katakanlah pergi dan meninggal. Apa yang biasa kita lakukan? Tetap minimal di dalam waktu-waktu kita, perasaan kita yang hancur, tetap akan minimal kita akan pergi ke kuburan kan? Kita akan minimal membawa bunga ke situ atau bersihin kuburannya dan segala macam. Kita akan lakukan itu semua. Kasih karangan bunga, tetap mengingat dia. Bahkan mungkin setiap kali kita datang ke kuburan itu masih meneteskan air mata karena masih mengenang memori tentang dia. Tapi apa yang menjadi problem di dalam hal itu? Kita tetap datang, kita rutin bawa bunga, kita datang untuk membersihkan dan kita masih duduk di situ mungkin 10 menit, 20 menit dan kita mungkin masih meneteskan air mata. Tapi di balik semua itu apa yang menjadi problemnya? Problemnya adalah walaupun kita datang, kita tahu bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, bukan? Dan di dalam hal itu apa yang terjadi? Kita hanya dealing dengan memori tentang dia. Maka ketika kita berdiam di situ kita tahu tidak berkomunikasi dengan dia, tapi mengingat apa yang peristiwa terdulu di antara kita dan segala macamnya, maka kita meneteskan air mata karenanya. Tetap datang, tapi tidak berkomunikasi. Kenapa? Ya karena memang dia sudah mati. Mau bagaimana lagi? Ya sudah mati. Maka apa maksud saya mengatakan ini? Kita tidak berkomunikasi dengan orang mati, tapi kita masih dealing dengan memori tentang dia. Maka demikianlah para perempuan ini datang ke tempat kuburan itu. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka datang untuk worship atau menghormati Tuhan. Mereka membawa yang terbaik, rempah-rempah itu. Mereka mau menghormati gurunya yang begitu agung itu, Yesus orang Nazaret itu. Meskipun dia sudah mati. Itu sebab apa yang mereka lakukan? Mereka datang. Seperti kita datang kepada orang yang kita kasihi tapi yang sudah mati. Tapi apa yang bedanya? Mereka datang bukan untuk berkomunikasi. Karena bagi mereka, Yesus mati. Maka apa yang dikatakan para malaikat? Kalau kau datang ke tempat ini dengan cara seperti itu, salah alamat. Dia tidak ada di sini. Apa yang Lukas mau nyatakan? Kenapa Lukas harus menuliskan ini kepada pendengarnya dan kepada kita pada saat ini? Saudara-saudara sekalian, bahwa ironis yang harus menampar kita untuk sekali lagi merefleksikan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Bahwa bukankah begitu banyak kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang seperti ini. Sebuah kehidupan doa seperti orang yang sedang berdiri di depan kuburan. Kita tetap datang kepada dia. Tapi kita hanya dealing dengan memori atau data tentang Tuhan. Tapi kita tidak pernah benar-benar mengalami dia. Bukankah para pemazmur, ambil contoh di dalam Mazmur pasal 34, pemazmur mengatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Taste, rasakan, kecaplah, nikmati dia. Ini yang diinginkan para pemazmur waktu dia datang kepada Tuhan. Maka ketika kita mengaku mengenal Tuhan tapi tidak mengalami Tuhan, sama saja Yesus hanya menjadi Tuhan yang mati bagi kita. Karena tidak ada relasi lagi. Berarti kebangkitannya apa artinya kalau kita tidak mengalami dia? Kita tidak dealing dengan dan tidak berelasi lagi dengan dia. Kita hanya dealing dengan memori, data, doktrin tentang dia. Maka kita datang berdoa hanya karena kita tahu Allah berdaulat. Hanya kita tahu Allah maha tahu. Hanya karena kita tahu Allah berotoritas. Tapi kita tidak benar-benar merasakan atau mengalami untuk pengenalan akan Tuhan. Pergumulan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama saja, sekali lagi dengan segala hormat. Engkau sedang melihat Tuhan itu mati. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam penutup renungan kita pada sore hari ini, Paskah Yesus bangkit bukan hanya membuka mata kita untuk berhenti kepada tahu dan setuju berita Injil. Bukan itu tujuan kebangkitan Kristus. Kalau hanya sampai kepada berhenti tahu dan
setuju berita Injil, maka kita tidak pernah benar-benar mengerti kebangkitannya. Paskah Yesus bangkit juga tidak hanya memimpin kita untuk sekedar percaya, tahu dia begitu besar dan begitu mulia. Paskah Yesus bangkit juga tidak hanya cukup tahu Yesus itu baik, bahwa dia mengasihi kita, tidak. Tapi apa arti Yesus bangkit? Puncak dari seluruh atau kegenapan dari seluruh karya keselamatan, Yesus bangkit. Paskah menjadikan kita orang-orang pilihan yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus menjadi Kristen. Bahwasanya kebangkitan itu sebagai undangan Tuhan untuk kita mengalami dia, untuk kita menikmati dia. Maka kebangkitan adalah kegenapan dari seluruh karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Kebangkitan bukanlah omong kosong seperti isapan jempol yang dikatakan oleh dunia. Yesus tidak berkata di dalam pernyataannya bahwa dia bangkit. Di dalam Yohanes pasal 11, Yesus tidak bilang, aku bangkit, aku telah bangkit. Tidak, tapi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-murid? Aku adalah kebangkitan. Berkata, akulah kebangkitan. Bukan berkata, aku telah bangkit. Hanya personal, dalam bentuk past tense. Tidak, tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Di dalam bentuk present. Apa maksudnya? Bahwa hanya di dalam Yesuslah kita dibangkitkan. Maka itu sebab dia berkata, akulah kebangkitan. Bahwa di dalam kebangkitannya lah seluruh kehidupan kita dikuduskan. Hanya di dalam dia, dan di dalam dia kita beroleh hidup untuk menjadi manusia baru yang didamaikan dengan Allah. Kebangkitan Kristus menjadi hal yang sangat fundamental di dalam kehidupan kekristenan. Inilah kegenapan dari karya Injil, dan inilah satu-satunya jalan keselamatan. Mengapa? Karena Yesus Tuhan yang sedang mencari manusia berdosa, dan tidak hanya datang mencari, tapi dia adalah Yesus yang menderita dan harus mati untuk menjadi korban pengganti bagi kita. Dan tidak hanya mati, tapi dia menggenapi seluruhnya dengan dia bangkit. Sang penghulu hidup yang satu-satunya itu, dia Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit menjadi pengharapan yang sejati, jaminan yang satu-satunya bagi kita. Dia bangkit mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita menerima pengampunan dan puncaknya menerima penerimaan Allah sepenuhnya. Identifikasi kehidupan kita tidak lagi dinilai dari apa kata orang. Identifikasi kehidupan kita tidak dinilai dari berapa banyaknya yang kita miliki dan apa yang sudah kita kerjakan. Tapi identifikasi kehidupan kita dari kebangkitan Kristus, di dalamnya kita dibangkitkan untuk diterima Bapa sepenuhnya. Di satu pihak kita sadar kita orang berdosa yang begitu najis, tapi di pihak lain kita sadar dalam keberdosaan kita telah dikuduskan, kita diterima oleh Bapa. Inilah identifikasi kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang Kristen. Orang-orang yang didamaikan dengan Allah, orang-orang yang diundang untuk menikmati Allah. Doktrin kebangkitan adalah prinsip dasar terutama, terpenting dalam kehidupan Kristen. Ini adalah menjadi dasar hidup para rasul di dalam sejarahnya, dan juga dasar yang paling utama dari jemaat mula-mula. Dari mana kita tahu itu? Kalau kita perhatikan di dalam catatan, di dalam kisah para rasul, setelah momen Pentakosta, apa yang dilakukan Petrus? Petrus berdiri dan berkhotbah. Bapak Ibu sekalian, apa yang dikhotbahkan Petrus? Petrus setia berdiri hanya mengkhotbahkan Yesus dan bangkit. Dan pada hari itu dicatat di dalam kisah para rasul 4, 3.000 orang bertobat. Orang Yahudi yang di dalam konsep teologinya tidak bisa menerima konsep itu, terlalu sulit untuk menerima dan sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi hari itu ketika mereka mendengar kesaksian dari para saksi yang melihat Yesus bangkit, maka 3.000 orang bertobat hanya karena khotbah berita kebangkitan. Tidak hanya berhenti di situ. Paulus di dalam 1 Korintus 15 berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Apa yang Paulus mau nyatakan di dalam hal ini? Bahwa kebangkitan Kristus adalah essential message dari keimanan Kristen. Tidak ada yang lebih esensi daripada kebangkitan Kristus. Karena jika dia tidak bangkit, sia-sialah apa yang menjadi pemberitaan kami. Dan puncaknya, mari kita sama-sama baca sebagai penutup di dalam renungan kita hari ini. Apa yang dikatakan Paulus yang menjadi hal yang paling indah. Ayat yang sering mungkin kita tahu tapi sering kali kita tidak benar-benar perhatikan. Filipi pasal 3. Kita sama-sama baca dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Filipi 3 ayat yang ke-8 sampai yang 10.
Filipi 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sama-sama kita baca 3 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang telah dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 saya bacakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus yang memiliki segala sesuatu, nama, jabatan, kenegaraan, kehormatan secara knowledge, dia memiliki semuanya. Tapi dikatakannya semua kuanggap sampah karena Kristus. Tapi karena Kristus apa yang kuinginkan, ayat 11 menarik sekali. Yang diinginkan Paulus ketika dia menjadi Kristen bertemu dengan Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. This is the essential message of the Christian faith, bahwa mengenal Kristus dan kebangkitannya menjadi satu-satunya kekuatan pengharapan kita, menjadi satu-satunya jaminan kita. Karena melalui kebangkitan Kristus, finally kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui kebangkitan Kristus, finally undangannya kita diundang untuk memuliakan Allah, menikmati Allah selama-lamanya. Maka apa arti kita menjadi Kristen? Bukan karena sebegitu banyaknya pelayanan yang sudah kita kerjakan. Bukan sebegitu besarnya kontribusi yang kita berikan. Bukan sebegitu hebatnya perpuluhan yang kita berikan. Bukan itu yang menjadi penilaian Tuhan. Tapi apa yang menjadi undangan Tuhan? Dengan cara Kristus harus mati dan tercabik-cabik bagi kita. Hanya demi satu kerinduan. Mendamaikan kita dengan Dia. Kristus bangkit sehingga kita hidup di dalam Dia. Mengubahkan kita menjadi manusia baru. Bukan jadi orang-orang yang apa-apa bicara Yesus, bukan. Tapi menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Seluruh kehidupan kita dijalani di dalam terang kasih Kristus. Karena kesadaran bahwa kita telah diselamatkan. Menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Bahwa menjadi orang-orang yang telah dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara-saudara sekalian, bersukacitalah. Kristus bangkit. Maka Kristus membawa kita kepada keberadaan hidup yang didamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Jika Engkau tidak bangkit, sia-sialah iman kami. Dan jika kami hanya percaya kepada kebangkitan untuk menjadikan itu sebagai teladan hidup kami, sia-sialah iman kami. Tapi Yesus yang harus mati adalah Yesus yang bangkit. Sang penghulu hidup yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut untuk menyelamatkan kami. Mendamaikan kami manusia yang berdosa kembali kepada Allah. Untuk menjadi orang-orang yang dipanggil menikmati hak istimewa. Menikmati Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, selidikilah hati setiap kami jemaat-Mu yang di tempat ini. Ketika kami terus bertumbuh di dalam kekristenan, melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan di dalam gereja ini. Tapi ketika kami melakukannya menjadi orang-orang yang kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Betapa malangnya hidup kami, betapa bodohnya kami. Tapi sekali lagi pada sore ini kami boleh merenungkan, kebangkitan-Mu bukan satu berita yang omong kosong. Kebangkitan-Mu bukan isapan jempol. Tapi kebangkitan-Mu adalah kegenapan dari karya Injil, karya keselamatan yang telah mendamaikan kami dengan Allah. Jika kami mendapatkan privilege sebegini besar, kami minta belas kasih-Mu. Gerakkanlah hati kami untuk mengerjakannya dan menikmatinya. Bakarlah hati kami untuk terus mau datang kepada Tuhan di dalam hari-hari kami, dalam persekutuan, di dalam doa dan perenungan firman. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang peka akan isi hati-Mu. Sehingga sungguh kami menjadi alat-Mu, menjadi kemuliaan-Mu. Yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah zaman ini. Berkatilah setiap kami, terpujilah Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.